Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriansah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman semuanya tentang bank ya, maupun perkembangan teknologi komputer di perbankan. Tentunya semakin maju teknologi di dunia transaksi perbankan dengan tujuannya untuk memudahkan kita ya dalam melakukan transaksi. Kita tidak perlu datang ke bank ya. Kalau kita datang ke bank ini ngantri ya. Sekarang enggak, kita sudah bisa. Seandainya kalau kita mau ngirim uang, kita bisa menggunakan m-banking ya, via transfer lewat m-banking. Jadi lebih mudah, kita tidak perlu ke bank. Ya, juga untuk mempertimbangkan dampak positif dari dan negatif ya internet pada perbankan ya, jelas banyak kemudahan yang kita dapatkan ya. Untuk dampak positifnya juga di sini juga ada dampak negatifnya ya. Jenis-jenis kejahatan di dunia perbankan juga banyak, seperti penawaran investasi ya, ada juga penipuan melalui email ya, juga ada penipuan melalui telepon dengan iming-iming mendapatkan hadiah ya. Semua itu jangan teman-teman hiraukan ya, banyak sekali. Nah, jika teman-teman merasa ragu ya dengan iming-iming atau adalah penawaran dari pihak lain melalui telepon mengaku-ngaku dari pihak perbankan, sebaiknya teman-teman menghubungi pihak perbankan terlebih dahulu ya. Jangan mudah percaya dengan iming-iming seperti itu, karena banyak sekali kejahatan-kejahatan di dunia perbankan saat ini ya. Untuk teman-teman menggunakan internet ya, internet perbankan ya. Kemudian ada uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat ya. Nah, jadi uang ini dulunya sebelum ada uang tentunya kita susah ya, memakai sistem barter, barang tukar barang. Nah, jadi nilainya itu kadang tidak sesuai barang yang kita tukar ya dengan barang yang ingin kita tukar dengan barang kita ini gitu, nggak sesuai. Contohnya kita tukar garam sama beras, kadang nilainya itu nggak sesuai. Nah, jadi disediakanlah uang gitu. Nah, jadi untuk menjaga kestabilannya dan dikasih nilai-nilai tertentu gitu. Nah, kemudian ada bank. Bank adalah lembaga keuangan resmi yang memiliki lisensi otoritas terkait untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang telah dihimpun dari masyarakat akan disalurkan kembali dalam bentuk produk keuangan seperti kredit ataupun pinjam kepada masyarakat kembali, sehingga dana yang ada bisa lebih produktif dan bisa menggerakkan ekonomi. Nah, jadi bank ini juga berperan untuk menggerakkan ekonomi ya teman-teman. Untuk menggerakkan ekonomi kita juga bisa meminjam uang di bank dengan jaminan tertentu ya. Atau kita juga mau buka usaha. Jadi buat teman-teman yang sudah menabung di bank, nah kemudian uang teman-teman itu diputarkan lagi untuk menggerakkan ekonomi gitu. Nah, kemudian ada tugas dan tujuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal dan 3 pilar utama dalam mendukung tercapainya tujuan tunggal tersebut. Mengingat peran dan kepastiannya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mengemban amanat untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Maka dari itu Bank Indonesia memiliki beberapa tugas. Nah, tugasnya yaitu seperti menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Juga ada menjaga nilai kestabilan rupiah terhadap mata uang dari negara lain ya, juga itu menjadi tugas Bank Indonesia. Membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia, melakukan penelitian, juga memantau, menyimpan uang kas negara, dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank Indonesia yang sedang mengalami krisis. Nah, jadi itulah tugas-tugas Bank Indonesia tadi. Nah, kemudian kita di dalam bank ini kita juga mengenal bank syariah ya, banyak sekali. Contohnya ada Mandiri Syariah, ada BNI Syariah. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman ya, untuk bank syariah itu sistemnya bagaimana ya, berdasarkan tingkat pendapatan bank syariah ada dalam proses bagi hasil bank syariah. Dia itu berdasarkan tingkat pendapatannya. Jadi kalau di dalam bank syariah semakin tinggi pendapatannya, nah itulah proses cara baginya itu. Semakin tinggi ya kita juga dapatnya semakin banyak gitu. Misalnya ekuivalen nasabah tabungan 20% ya banding 80%, saldo rata-rata si A
per Januari 1 juta rupiah. Saldo rata-rata seluruh nasabah bank syariah 1 miliar. Ya, asumsi pendapatan bank tabungan Januari 100 juta ya, asumsi pendapatan tabungannya. Maka bagi hasil nasabah 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Nah, si A mendapatkan bagi hasil 1 juta per 1 miliar, 1 juta dibagi 1 miliar dikali 20 juta, jadi dapatnya 20.000 rupiah. Nah, itu contohnya. Jadi tabungan saldo si A tadi ya per Februari itu menjadi 1.020.000 rupiah. Nah, itulah ya penjelasan sedikit tentang proses pembagian hasil di bank syariah. Ya oke teman-teman, mungkin sekian dulu video yang saya sampaikan mengenai bank ya. Mungkin ya mengenai bank, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.